Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, banyak yang sembuh dari asam lambung ya berkat nonton tips-tips dari aku dan juga berkat ajaibnya air tajin. Jadi air tajin itu memang ajaib banget. Tadi ada salah satu rekan kita, ibunya juga sakit lambung, alhamdulillah udah membaik dengan rutin konsumsi air tajin setiap pagi. Jadi air tajin ini kalau misalnya dirutinin dan tahu caranya, pasti bisa bermanfaat, apalagi buat kalian pejuang asam lambung. Tapi memang tidak instan. Di sini aku bakal jelasin lagi ya, dan aku bakal sharing tadi banyak keluhan-keluhan juga dari teman-teman. Aku akan berikan solusinya juga terkait ngap, sesak, kecapean. Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku kembali hadir menyapa kalian, dan terima kasih banyak yang udah hadir di live aku malam hari ini ya. Aku tuh akhir-akhir ini kalau live selalu nyelek gitu ya, kenapa ya nggak tahu. Jaringan kah atau mungkin dari sananya yang lagi gangguan. Jadi beberapa hari ini aku ngerasa kalau live itu selalu menyambungkan, selalu tidak tersambung. Makanya saya bingung deh. Yang tadinya penontonnya banyak, tiba-tiba sedikit ya. Semoga kalian yang belum hadir di live aku besok-besok bisa hadir ya. Dan semoga jaringannya nggak nyelek lagi kayak tadi ya. Nah teman-teman, di malam hari ini aku mendapatkan kabar dari beberapa orang ya udah sembuh karena menerapkan beberapa tips dari aku. Alhamdulillah, aku senang, aku happy kalau misalnya kalian sembuh dengan tips-tips dari aku. Ada juga tadi yang lagi ngojek, dia sambil nonton live aku. Masya Allah, Kak Sopian ya, semoga lekas sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Untuk perutnya udah enakan, cuman dia masih sering kayak sakit dada. Karena biasanya sakit dada itu dari angin, kecapean juga, kurang istirahat ya. Jadi saran aku buat Kak Sopian nih yang tadinya sambil ngojek, istirahat yang cukup, bisa konsumsi air putih yang banyak ya, yang cukup, dan juga konsumsi vitamin kayak B-kompleks, neurobion itu bagus, ataupun Blackmores. Tapi kalau misalnya terlalu mahal bun, ya beli vitamin semampunya aja. Nah tadi juga aku mendapatkan informasi keajaiban konsumsi air tajin ya. Jadi memang ajaib banget ya kalau kita rutinin konsumsi air tajin, itu pasti bisa sembuh. Yang penting kita ikhtiar. Tadi ada Alwin, siapa ya, Albanjari yang dari Banjarmasin, selalu setia hadir di live aku. Dia itu ibunya lagi sakit lambung juga. Alhamdulillah setelah rutin konsumsi air tajin, udah membaik, udah enakan di perutnya. Jadi saran aku, meskipun kalian udah sembuh, udah enakan perutnya, udah nggak ada sensasi-sensasi, harus hati-hati ya, harus selektif dalam memilih makanan ya. Baik itu makanan untuk sehari-hari ataupun untuk cemilan ya, makanan nasi, makanan berat ataupun makanan ringan, harus lebih selektif, lebih hati-hati. Jadi kalau misalnya pengen makan gorengan yang minyak-minyakan, boleh tapi sedikit-sedikit aja, dan kalau bisa pakai minyak yang aman kayak minyak zaitun, minyak vineko, minyak kelapa, minyak jagung, ataupun minyak sawit boleh, tapi jangan banyak-banyak dan harus minyak baru kayak gitu ya. Nah di video kali ini aku bakal bahas ya keajaiban konsumsi air tajin. Karena masih banyak sekali yang belum tahu ya, air tajin itu apa sih bun, terutama dari YouTube ya, dari YouTube, kemudian TokTok, dan juga sosmed aku yang lainnya. Bun, apaan sih air tajin itu dan gimana sih cara konsumsinya? Jadi pada saat itu ya aku tuh selalu nge-share obat-obatan aku, obat herbal, tradisional, obat kimia. Jadi aku tuh dibantu sama obat-obatan tersebut, bukan satu obat, banyak sekali bun obatnya. Ada juga yang minta review obat, sebelumnya udah pernah aku share. Tapi di video kali ini aku bakal fokus dulu untuk air tajin. Jadi air tajin ini adalah sebenarnya sederhana, dan itu bisa kita buat sehari-hari, nggak mahal, cukup murah, dan itu bahan-bahannya ada di rumah, yaitu adalah beras. Beras ini bisa beras putih, bisa beras merah, bisa beras organik, atau beras yang biasa yang kita gunakan sehari-hari. Tapi kalau misalnya pengen yang instan nih, pengen cepat nih reaksinya, boleh pakai beras organik ya. Di video-video aku pernah aku review ya. Jadi beras organik itu kenapa bagus atau lebih cepat reaksinya, karena dia tidak memiliki pestisida ya. Sedangkan yang kita konsumsi sehari-hari kan ada kandungan pestisidanya ya. Jadi itu bisa juga, tapi khasiatnya beda kayak gitu sih. Nah, jadi untuk konsumsi air tajin ini itu
3 kali sehari kalau misalnya lagi kayak banyak sensasi, perih, ataupun mungkin kayak sembelit, susah BAB, perutnya suka nyeri, perutnya suka nyut-nyutan. Jadi boleh konsumsi namanya air tajin beras merah atau beras putih biasa. Caranya pernah aku bahas di videonya, di sini aku nggak akan mencontohkan, hanya akan menjelaskan cara-caranya aja. Pertama, ambil beras 2 sendok makan ataupun lebih boleh. Tapi kalau biasanya aku tuh paling banyak 2 sendok makan, dicuci bersih sampai bersih banget. Kemudian setelah itu ditambahkan air. Aku itu masaknya agak banyak kan airnya, karena aku itu nasinya sampai benar-benar kayak lembek gitu. Jadi kalau misalnya udah matang, aku ambil airnya, dan nasinya itu bisa aku jadiin sarapan kayak untuk bubur gitu loh. Nah, dan pada saat sarapan untuk buburnya itu kadang aku konsumsinya, aku makannya pakai sayur-sayuran ya, kayak sayur tumis ataupun sayur capcay, sayur bayam, bisa juga sayur sop. Jadi aku tuh buatnya setiap hari teman-teman. Kalau lagi di kantor berarti aku konsumsi air tajinnya cuma 2 kali sehari. Jadi sesuaikan dengan keadaan kalian, karena kan aku nggak mungkin dong di kantor masak-masak air tajin, apalagi kalau misalnya lagi kerja. Jadi kalau misalnya lagi kerja, aku tuh masak air tajinnya cuma 2 kali, di pagi hari sebelum kerja dan juga sore hari setelah pulang kerja. Rutinin itu setiap hari itu bisa membantu kita sembuh dari asam lambung. Tapi setiap obat-obatan itu kalau misalnya mau ikhtiar, teman-teman juga harus disiplin. Ya, disiplin ini maksudnya gimana? Jadi jangan mentang-mentang konsumsi air tajin, kalian tidak memperhatikan makanannya, menunya nggak dipantang, harus tetap diperhatikan. Makannya bisa 2 jam sekali atau bisa 3 jam sekali. Tadi ada yang nanya pola makannya dong Bun, please di spill. Aku itu makannya 2 jam sekali, kadang belum nyampe 2 jam kalau udah lapar aku udah ngunyah lagi. Intinya kalau ke kantor, kalau kemana-mana, aku tuh selalu bawa cemilan aku yang aman dan yang aku suka. Cemilan aku suka apa? Kadang aku buat nasi oat, ya nasi goreng oat, aku tambahin putih telur, aku masukin ke dalam tupperware. Jadi kalau di kantor di jam-jam sibuk aku nggak bisa makan, aku bawa di bawah laci aku. Jadi kalau misalnya perut aku udah mulai kayak aduh udah lapar lagi nih, aku ambil 1 sendok sambil dikunyah, sambil ngetik ataupun sambil kerja ya, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya nggak suka oat Bun, jadi boleh pakai biskuit gandum, biskuit baby ya. Biskuit baby itu kayak Sun, Promina, itu nggak apa-apa banget loh, itu bagus. Kemudian selain itu juga bisa buah-buahan kayak buah pisang sunpress, pisang barangan, pisang kepo. Aku tuh dulu ya kalau pisang kepo tuh senangnya dikukus atau direbus, karena kalau misalnya nggak dikukus langsung dimakan kayak gimana gitu. Karena aku tuh kan gastritis, jadi kalau misalnya pagi-pagi makan pisang yang nggak dikukus itu perut aku kayak kaget karena mungkin terlalu dingin ya. Jadi aku kalau misalnya mau makan pisang ataupun makan apa dikukus dulu, kalau enggak harus makan nasi dulu agar tidak menimbulkan sensasi. Dan kalau kita tuh makan harus benar-benar dikunyah halus agar mudah dicerna. Karena biasanya Bunda aku udah makan sering Bun tapi nggak jadi daging atau tetap aja kurus, karena kita kan pencernaannya lagi terganggu. Jadi makanan-makanan itu nggak bisa dicerna dan yang diserap oleh tubuh itu sedikit ya, hanya beberapa persen, makanya itu yang membuat kita kurus. Jadi rutinin konsumsi air tajin. Nah ponakan aku aja nih, dia itu kelas 6 SD ya sekarang, dia itu juga udah kena lambung. Tadi juga ada yang udah 11 tahun kena lambung. Biasanya anak-anak ini dari faktor makanan, apalagi anak zaman sekarang itu sukanya micin-micinan, suka telat makan, maunya jajan aja, nggak mau makan nasi. Itu adalah yang membuat anak-anak sekarang itu gampang kena lambung, gampang kena mah. Jangankan orang dewasa, anak kecil di bawah 10 tahun pun udah ada yang kena mah. Jadi harus hati-hati ya, ini orang tuanya harus ekstra memperhatikan. Aku juga kadang suka bawel sama Adeva karena itu susah makan, jadi aku takut. Aku selalu bilang, Dek, biarkan Bunda yang sakit lambung, kalian nggak usah, karena nggak enak banget ya. Sakit lambung itu serba salah, makan ini salah, makan itu salah, makan ini takut, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku cukup aku, karena sakit lambung itu kita tuh
nggak bebas loh, mau ngapa-ngapain selalu terbatas, gerak-gerik kita terbatas, menu-menu kita juga terbatas. Kalau yang sehat-sehat lambung itu menurut aku bahagia banget hidupnya ya. Tapi kita nggak boleh ngeluh karena Allah itu memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang, dan semua itu ada sebab akibat. Aku kena lambung karena ada kesalahan yang pernah aku lakukan, mungkin dari pola makan, dari pola pikir dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau mau konsumsi air tajin bisa 2 kali atau 3 kali sehari. Kalau yang di rumah aja nih, kayak berumah tangga ya, aku di rumah aja bun, ataupun mungkin kerja dari rumah ya, freelance, ataupun mungkin aku kerjanya WFH terus bun, itu lebih bagus. Istirahatnya bisa cukup ya, kemudian bisa dekat sama keluarga, anak-anak, dan juga bisa masak air tajinnya 3 kali sehari, di pagi hari, siang, dan juga sore hari, dan itu bisa mempercepat penyembuhan kita teman-teman kalau misalnya konsumsi air tajinnya secara rutin. Dan juga tadi ada yang kayak masih sering ngap, kalau air tajin itu bisa menyembuhkan ngap nggak sih? Sebenarnya itu dari lambung. Jadi kalau misalnya lambungnya udah enakan, udah sembuh, udah sehatan, itu nanti ngapnya, sesaknya itu juga bakal berkurang. Dan saran aku kalau misalnya kalian kayak masih sering ngap, itu hindari dulu kayak micin-micinan, gorengan, minyak-minyakan, gurih, pedas, kemudian asin, itu harus dihindari dulu teman-teman, karena itu adalah pantangannya. Dan juga kecapean itu nggak boleh buat kita pejuang asam lambung. Meskipun aku pun udah rutin konsumsi air tajin setiap pagi, siang, dan malam, tetap aja karena dia kecapean, itu juga bisa ngaruh. Kecapean itu bisa menimbulkan sensasi teman-teman, jadi jangan kecapean ya. Atur jadwal tidurnya, jadwal makannya, jadwal istirahatnya. Istirahat pun nggak harus tidur loh, kita me time aja. Aku tuh biasanya pulang kerja, selonjoran sebentar ya, sambil merem ya, kalau 15 menit ya, ganti baju, mandi, habis mandi istirahat. Kadang kalau istirahat aku itu sambil ngemil apa aja, bisa puding, bisa snack ataupun buah, sambil nonton ya, selonjoran. Itu menurut aku juga bisa namanya istirahat. Jadi istirahat itu bukan cuma tidur ya, ngobrol sama keluarga, itu namanya kita quality time. Jadi pikiran-pikiran yang seharian dari kerjaan itu nggak selalu menempel di sini, karena posisinya kita itu beda, di kantor sama di rumah itu beda. Dan menurut aku kalau kita di rumah itu lebih banyak istirahatnya. Dan biasanya teman-teman yang kena asam lambung sore hari itu gampang kambuh, karena dia itu siangnya aktivitasnya banyak, nyampe di rumah nggak ada aktivitasnya, jadi kambuh lagi karena pikiran-pikiran kecemasannya muncul dan nggak ada lagi yang dipikirkan, jadi dia fokus sama kecemasan tersebut. Jadi cara mengatasinya gimana? Ya, lakukan meditasi, lakukan relaksasi agar pikiran-pikiran negatifnya, overthinkingnya menjauh, kayak gitu ya. Nah kemudian saran aku juga kalau masih sering kecapean, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin kayak B kompleks atau neurobin itu bagus. Intinya air tajin itu ajaib jika kita konsumsinya itu sesuai dengan takarannya, sesuai dengan porsinya, dan juga kita disertai dengan 3P-nya ya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehatnya, disertai juga dengan olahraga ringan. Kalau misalnya masih belum bisa nih olahraga ringan, udah keluar aja depan rumah, berjemur, selonjoran, ataupun jalan-jalan atau treadmill sambil stretching. Aku tuh dulu kalau masih sering kayak ngap, kadang kayak gini, apalagi kalau misalnya lagi kelayangan ya, tangan di kepala, kemudian buka ketek kayak gini ya, aku tuh tarik nafas, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Itu enakan ya, menurut aku tuh bisa membantu kita lebih tenang pikirannya, nafasnya juga bisa lega, bisa plong. Dan saran aku juga mandinya jangan terlalu malam ya. Mandinya kalau bisa jam 4 sore atau setengah 5 lah paling sore. Mandi yang hangat-hangat aja, som-som kuku. Aku tuh dulu sering uap diri aku dengan air panas, tetes minyak kayu putih kayak 5 tetes gitu dihirup. Karena biasanya tuh kayak banyak lendir-lendir gitu di sini, dan kita tuh kadang ngap. Karena kan debu ya, angin di jalan itu juga bisa membuat kita kayak ngap, kecapean. Jangan begadang juga ya, karena begadang itu juga bisa memicu naiknya asam lambung. Jadi seperti itu ya buat teman-teman yang masih sering kambuh, kecapean. Apalagi tadi Bang Sofian ya, Sofian apa siapa ya yang sambil ngojek, aku terharu banget.
Ternyata aku nggak sendirian ya, aku juga dulu kadang lagi di jalan bonceng anak suami dengan berjuang melawan sensasi-sensasi. Alhamdulillah bisa terbebas ya, udah bisa aktivitas lagi, udah bisa makan apa aja. Makanya buat kalian nih yang saat ini masih berjuang, jangan ngeluh, kalian nggak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu ya. Aku bisa, kalian bisa, aku sembuh, kalian pasti juga sembuh ya. Oke ya, jadi itu dia adalah ajaibnya konsumsi air tajin. Boleh pakai gula aren, boleh pakai gula Jawa. Kalau misalnya mau polos juga boleh. Aku dulu seringnya sih polosan ya. Kalau mau pakai gula aren boleh, tapi harus udah diiris-iris masukkan ke gelas. Tapi jarang, boleh dikasih madu juga sih kalau misalnya. Ini kan tawar banget bun. Boleh dikasih madu atau gula aren. Kayak gitu ya. Konsumsi 3 kali sehari sebelum makan 30 menit. Itu bagus, itu bisa menyehatkan lambung, melancarkan pencernaan juga, dan melancarkan BAB. Yang biasanya kita sembelit, susah BAB, ataupun kayak perutnya tuh kayak nggak enak gitu, itu bisa sembuh dengan konsumsi air tajin. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian akan sembuh. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.